Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan wujud syukur itu kita wujudkan dalam bentuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan kita upayakan dengan maksimal untuk kita kerjakan, apa yang dilarang mari kita tinggalkan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang diutus untuk menjadi contoh panutan bagi kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh kali ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu cerita Aisyah di saat Nabi sedang dalam kondisi sakit. Yang sakit ini adalah sakit di mana setelahnya Nabi kemudian meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Akbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyatuha masyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit dan berada di rumah Aisyah, Aisyah menceritakan suatu saat Fatimah, anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemuinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat putrinya datang, maka Nabi kemudian berkata, marhaban bi ibnati, selamat datang wahai anak putri kesayanganku. Kata para ulama, kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi begitu cintanya kepada Fatimah. Selain menunjukkan Nabi begitu cinta kepada Fatimah, juga menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Dalam kondisi sakit, melihat ada anaknya membesuknya, disambut dengan kalimat yang menyenangkan, marhaban bi ibnati, selamat datang wahai anak kesayanganku. Ini akhlak. Bagaimana dalam kondisi sakit pun Nabi masih menunjukkan akhlak yang mulia. Tidak jarang orang ketika sakit kemudian tidak lagi terkontrol tingkah lakunya. Tidak jarang orang ketika diuji sakit yang keluar adalah kata-kata cacian, kata-kata kesedihan yang luar biasa, sampai tergambar rasa putus asa dan lain sebagainya. Tapi Nabi mencontohkan
dalam kondisi sakit pun tetap menjaga adab-adab dalam kehidupannya. Summa ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. Setelah itu kemudian Nabi mempersilahkan duduk di samping kanannya ataukah di samping kirinya. Summa asarra ilaiha hadithan. Setelah itu kemudian Nabi membisikkan, menyampaikan sebuah kalimat yang hanya didengar oleh Fatimah dan tidak didengar oleh Aisyah. Setelah selesai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tiba-tiba Fatimah menangis. Fabakat, beliau menangis. Faqalat laha lima tabkina. Kemudian Aisyah mencoba bertanya, kenapa ya Fatimah engkau menangis? Summa asarra ilayya hadithan. Fatimah tidak menjawab. Tidak lama kemudian Nabi membisikkan kalimat berikutnya. Fadhahikat, tiba-tiba Fatimah tersenyum bahagia. Yang awalnya sedih, kemudian dibisikkan kalimat kedua, kemudian menjadi gembira hatinya. Tersenyum bahagia dia. Fakultu ma ra'aitu kal yaumi farhan aqraba min husnin. Maka kemudian Aisyah memberikan komentar, tidak pernah aku lihat sebelumnya ada orang yang awalnya sedih tiba-tiba langsung bisa bergembira dalam waktu yang begitu singkatnya. Habis nangis lalu tertawa. Ini membuat heran Aisyah, sehingga dia katakan, belum pernah kulihat kejadian seperti ini. Kemudian fasa'altuha amma. Kemudian Aisyah mencoba bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Faqalat ma kuntu liufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Fatimah menjawab, aku tidak akan menyampaikan apa yang dirahasiakan oleh Nabi kepada orang lain. Andaikan itu kalimat boleh didengar yang lain, tentu Nabi tidak akan berbisik-bisik. Karena di situ ada Aisyah, tapi kenapa hanya Fatimah? Itu artinya kalimat itu hanya perlu ditahu oleh siapa? Oleh Fatimah. Hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya ketika Nabi sudah wafat. Fasa'altuha, Aisyah bertanya kembali, mengulang lagi pertanyaan yang dahulu pernah ia tanyakan kepada Fatimah, sebenarnya apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Faqalat, di saat itulah kemudian Fatimah bercerita tentang apa yang disampaikan Nabi kepadanya di saat Nabi sakit, yang sakit itulah menjadi salah satu perantara Nabi meninggal di tahun itu. Asarra ilayya, Nabi membisikkan kepadaku sebuah kalimat. Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marratan wa innahu aradani al-ama marrataini. Yang disampaikan Nabi kepadaku secara sir, rahasia, adalah sesungguhnya Jibril mendatangiku di bulan Ramadan untuk mengecek hafalanku, mengecek hafalan Al-Qur'anku, dan biasanya ini dilakukan oleh Jibril setahun hanya sekali. Tapi di tahun ini Jibril datang 2 kali untuk mengecek hafalan Al-Qur'anku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kalimat ini ada banyak pelajaran sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana cara Nabi mendapatkan wahyu dan menjaganya. Al-Quran adalah kalamullah yang dibawa oleh Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan secara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana cara Jibril untuk memastikan bahwa Al-Quran itu masih sesuai dengan apa yang datang dari Allah. Maka Jibril setiap tahun mengajari Nabi mengecek hafalan Qur'annya. Dari kalimat inilah kemudian para penghafal Qur'an mengambil pelajaran bahwa salah satu cara untuk menjaga hafalan itu adalah dengan talaki, berguru langsung, bertemu langsung dengan gurunya, menyampaikan apa yang dia hafal, didengarkan oleh gurunya, bila ada yang salah diluruskan. Dan yang kedua, pentingnya memurojaah, diulang-ulang bacaan itu, dicek kembali, bila ada yang lupa bisa kembali lagi hafalannya. Ini salah satu hikmahnya yang dilakukan oleh Nabi bersama Jibril alaihi salam. Nah, yang membuat spesial apa yang disampaikan oleh Nabi adalah kebiasaan itu biasanya hanya dilakukan sekali dalam setahun. Tapi di tahun di mana Nabi sakit, Jibril datang 2 kali. Maka kemudian Nabi SAW, kata Aisyah, beliau menafsiri ini artinya bahwa tidak lama lagi Allah akan mengambil, tidak lama lagi Nabi akan wafat. Peristiwa ini dimaknai oleh Nabi, ini artinya kehidupan Nabi tidak lama. Inilah yang membuat kemudian Aisyah, inilah yang membuat Fatimah menangis, sedih karena tidak lama lagi akan berpisah dengan ayahnya, akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat beliau cintai. Bahkan kata Aisyah, jalannya Fatimah itu adalah jalan yang mirip seperti jalannya Nabi. Dari sekian anak yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang cara jalannya, kata Aisyah, mirip dengan jalannya Nabi adalah siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali setelah menyampaikan kalimat yang pertama bahwa Nabi tidak lama lagi meninggal, kemudian Fatimah itu menangis. Setelah itu Nabi menyampaikan kalimat kedua. Apa yang disampaikan? Nabi menyampaikan kepadaku, amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah au nisa'il mu'minin. Kemudian untuk kedua kalinya Nabi menyampaikan, wahai Fatimah, jika engkau ridha, jika engkau ikhlas, jika engkau sabar terhadap ketentuan Allah bahwa Allah akan mengambilku kembali, maka ketahuilah bahwa engkau nanti akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, akan menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Inilah yang membuat Aisyah senang, bergembira, mendapat bisyarah, kabar gembira dari Nabi SAW bahwa Fatimah nanti kalau ridho terhadap keputusan ini,
maka dia akan menjadi pemimpinnya orang-orang perempuan beriman di surga nanti. Fadhahiktu lidzalik, oleh karena itu kata Fatimah, aku pun tersenyum bahagia karena mendapatkan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di tahun yang kemudian di tahun itu Nabi meninggal dunia, Jibril mendatanginya 2 kali dalam 1 tahun untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicek kembali hafalan Qur'annya dari awal hingga akhir, bergantian saling memperdengarkan bacaannya, lalu dikoreksi bila ada yang kurang. Dan ini adalah bagian penting daripada upaya untuk menjaga kalamullah Al-Quran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya menyampaikan, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami akan benar-benar menjaga Al-Quran itu hingga akhir zaman. Maka hingga detik ini Al-Quran terjaga keasliannya, tidak ada yang berubah dari awal hingga akhir nanti. Tentu hal ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Sudah banyak perubahan-perubahan, pergantian-pergantian, dan itu tidak berlaku di dalam Al-Quran. Terjaga keasliannya, terjaga kesuciannya. Timbul pertanyaan, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Nabi begitu luar biasa menjaga kalam Allah, hingga di saat sakit pun Nabi masih harus melakukan pengecekan Qur'annya dengan Jibril alaihissalam sampai 2 kali, padahal dalam kondisi apa? Sakit. Ternyata kalau kita kemudian membaca hadis yang lain, kita akan menemukan bagaimana cara Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Kalau dalam hadis Aisyah tadi yang disampaikan adalah yu'ariduni Al-Qur'ana, mu'aradah. Jadi cara yang pertama Jibril mu'aradah Al-Quran kepada Nabi. Mu'aradah itu apa? Nabi membacakan hafalannya, didengarkan oleh Jibril, dicek hafalannya. Ini untuk memastikan bahwa hafalan yang ada pada Nabi sama dengan hafalan yang ada pada Jibril alaihi salam. Ini inti dari kata mu'aradah. Memurajaah hafalannya, mengecek kebenarannya biar tidak ada yang berbeda. Tapi ada satu lagi cara yang dilakukan oleh Jibril terhadap Nabi ketika mengajarkan Al-Quran, dan ini yang perlu kita contoh. Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan. Kata siapa? Kata Abdullah ibnu Abbas. Nabi itu orangnya dermawan, suka berbagi kepada orang lain.
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kata Ibnu Abbas, kedermawanan Nabi itu meningkat drastis ketika Nabi berada di bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, terutama ketika selesai bertemu dengan Jibril alaihi salam. Jadi Jibril itu setiap Ramadan datang menemui Nabi. Tiap Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana. Jibril menemui Nabi di bulan Ramadan itu waktunya di malam hari. Kulla lailatin min Ramadan, setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Jibril datang. Untuk apa? Fayudarisuhul Qur'an. Jibril mendatangi Nabi untuk mentadarus Al-Quran. Mentadarus Al-Quran. Apa makna mentadarus di sini? Kalau di Aisyah tadi yu'ariduhul Quran, mengecek hafalannya, maka yang di sini yudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka kata para ulama, makna mudarasah di sini itu tidak sekedar dibaca, tetapi apa? Dipahami isinya, dimengerti bacaannya, sehingga kemudian kita melihat analisa kenapa Nabi ketika bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Apa sebabnya? Ternyata kata para ulama ada beberapa analisa yang menyebabkan Nabi itu lebih dermawan ketika berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah karena Nabi faham bahwa Ramadan itu adalah bulan yang spesial, sehingga Nabi meningkatkan seluruh amalnya, salah satunya adalah dalam hal kedermawanan. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita seyogyanya orang yang beriman ketika masuk bulan Ramadan itu meningkat amal kebaikannya. Nabi dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Kita sholat 5 waktu di luar Ramadan, di dalam Ramadan sholat 5 waktu juga, tapi meningkat kualitasnya. Kalau selama ini di luar Ramadan kita lebih sering sholat sendirian, Ramadan kita datang ke masjid sholat berjamaah. Di luar Ramadan kalau kita hari-hari baca Quran hanya seayat 2 ayat, di Ramadan kita bisa khatam Al-Quran 1 kali. Ini peningkatan, alhamdulillah. Yang kedua, kenapa Nabi lebih dermawan dibandingkan dengan di luar Ramadan? Analisa yang kedua adalah ini adalah efek akibat dari apa yang dilakukan Nabi selama Ramadan. Apa itu? Mentadarus Al-Quran. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah mukjizat. Ingat, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran itu memiliki efek kalau dibaca, dimengerti, itu memberikan energi, menggerakkan orang yang beriman untuk beramal lebih. Dan inilah yang harus semestinya dilakukan oleh kita umat Islam. Tidak sekedar membaca hurufnya, tetapi juga memahami isinya. Karena ketika kita faham makna dan isinya, Al-Quran akan mampu menggerakkan diri kita untuk berbuat amal yang lebih. Kita tidak menyalahkan kegiatan umat Islam yang setiap tarawih tadarus Al-Quran. Sering kan kita menyebut itu tadarus Al-Quran.
itu sebenarnya masih tilawah Al-Quran, karena hanya membaca dan didengarkan, belum sampai mengkaji isinya, belum sampai menganalisa dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Maka kata para ulama, yudarisu, belajar, yang namanya belajar itu tidak sekedar membaca, tetapi memahami isinya, merenungkan maknanya, setelah itu menggerakkan hati dan jiwanya berbuat lebih mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan itulah yang dicontoh oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ketika mengajari muridnya Al-Quran, tidak saja untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi dipahami isinya, lalu dipraktekkan di dalam kehidupannya. Kita masih ingat benar bagaimana tokoh-tokoh kita menceritakan Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Berbulan-bulan dia ajarkan Al-Ma'un itu sampai ada yang protes muridnya. Apa enggak ada surah yang lain? Masa Al-Ma'un 3 bulan enggak pindah-pindah? Maka dengan elegan Ahmad Dahlan menjawab, sudahkah dibaca dengan benar? Sudah Kiai. Sudahkah dihafal Al-Qur'annya? Sudah Kiai. Sekarang yang ketiga, sudah paham belum isinya? Geleng-geleng. Belum Kiai. Kalau paham saja belum, bagaimana mengamalkan? Maka kemudian Ahmad Dahlan menyampaikan yang keempat, sudahkah diamalkan isinya? Belum. Kalau begitu, mari kita amalkan kandungan surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu bercerita tentang orang-orang yang disebut pendusta agama, yaitu mereka yang menelantarkan fakir miskin, yang enggak memberi makan terhadap mereka yang butuhkan. Maka diajak murid-muridnya, cari orang-orang gelandangan yang tidurnya di emper-emper di pinggir-pinggir jalan. Kalau enggak mandi-mandikan, kalau enggak punya pakaian, beri pakaian, kalau lapar berikan makanan, kalau sakit berikan pengobatan. Maka dari situlah lahir rumah sakit Islam, lahir panti asuhan Muhammadiyah, lahir sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu adalah hasil mentadaburi Al-Quran, hasil mentadarus Al-Quran. Kalau ini diterapkan oleh umat Islam, itu baru 1 surah, Al-Ma'un. Kalau 30 surah diterjemahkan semuanya, luar biasa. Luar biasa. Lihat umat-umat terdahulu, sahabat Nabi, ketika Al-Quran dijadikan pedoman hidupnya, mereka menjadi umat yang terbaik kata Nabi, generasi terbaik kata Nabi. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi. Setiap Ramadan Jibril datang mentadaruskan Al-Quran, memberikan penjelasan, Nabi pun memberikan pemaknaan. Sehingga setelah itu, menurut hadis ini, kata Abdullah ibnu Abbas, Nabi menjadi lebih dermawan lagi, terutama ketika setelah selesai bermudarosah dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 2 hadis ini cukup sebagai bahan renungan buat kita untuk bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.